Malam. Jumpa kembali di pertemuan BKSN yang keempat. Kita akan masih mendalami kitab Habakuk melalui doanya. Habakuk mengajak kita untuk mampu menjadi manusia yang sukacita, terutama dalam situasi sulit. Kesaksian Nabi Habakuk memberi kita kekuatan bahwa Allah akan berlaku adil kepada mereka yang lemah, namun tidak pernah kehilangan harapan pada Allah. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai pertemuan ini dengan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 325 atau dari teks halaman 40. Gembira kau berkata. Gembira kau berkata. Mari. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan serta kita. Pada pertemuan keempat ini kita akan membaca, mendalami dan merenungkan akhir kitab Habakuk bab 3 ayat 16 sampai 19. Teks yang akan kita dalami berisi doa Nabi Habakuk kepada Allah. Dalam doanya yang penuh ketegangan, Nabi Habakuk mengadu sekaligus memuji, mempertanyakan sekaligus percaya. Doa Habakuk ini menyiratkan pergulatan dan penghayatan iman yang benar. Iman yang tekun, setia, bertahan walaupun dalam situasi sulit dan berat. Dengan penghayatan tersebut, orang beriman diajak untuk semakin memahami Allah yang adil. Orang beriman bisa mengalami aneka kebaikan Allah dalam kehidupan. Pengalaman positif tersebut membangkitkan optimisme yang membuat orang beriman mampu bersukacita dalam segala situasi. Kita diajak untuk sampai kepada penghayatan ini sehingga kita dapat bersukacita dan optimisme di tengah situasi sulit sekalipun. Marilah kita dengan doa cepat. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan ibadat. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa, kita bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mendampingi. Kini kami akan mengakhiri bulan kitab suci nasional dengan tempat yang tema adalah sumber keadilan. Kami dalam pertemuan pagi ini agar kami mampu memahami sabdamu melalui teladan Nabi Habakuk. Demi Kristus Tuhan dan Penantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama-sama dalam persekutuan dan khusus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, pada pertemuan keempat ini kita menggunakan metode
TAT, teks amanat tanggapan. Teks itu berarti apa? Kita membaca dan memilih kata. Amanat itu berarti kita disuruh merenungkan kata tersebut. T, tanggapannya apa? Yaitu hasil permenungan atau doa kita, kata yang kita pilih. Jadi pada malam hari ini, bacaan ini nanti kita baca gantian, yang genap ibu-ibu, yang ganjil bapak-bapak. Tetapi nanti semua yang hadir harap memilih satu kata atau boleh satu kalimat yang nantinya saya kasih kesempatan untuk merenungkan kata yang dipilih. Setelah itu pada saat doa umat, kita diharapkan semua yang telah memilih kata-kata atau kalimat di dalam doanya mencantumkan kata tersebut. Tidak perlu panjang-panjang. Apabila memang hanya misalnya contoh kita ambil saya gitu mendengarnya, kita hanya doa Tuhan berilah pendengaran yang lebih baik lagi, cukup. Jadi kita tinggal sama-sama nanti kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Jadi seperti itu urutannya nanti ya. Jadi semua nanti mempelajari Itu ambil untuk satu kalimat, dua kalimat. satu kata atau kalimat boleh. Kalau mau satu kata lebih baik apa-apa. Yang penting yang kita baca ini mengena di hati kita dan kita renungkan. Setelah kita renungkan, kita bawa di dalam doa umat nanti. Semoga pada pertemuan keempat ini, apa yang telah kita lakukan dari pertama sampai pertemuan keempat ini membuahkan hasil tidak hanya sampai untuk diri kita, tapi untuk lingkungan maupun masyarakat. Mari kita lanjutkan untuk membaca teks malam hari ini. Mari kita mulai dari yang ibu. Mari bersama. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, bergetarlah bibirku, rasa nyeri masuk ke dalam tulang-tulangku, dan lapar kakiku gemetar. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari gurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang. Aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Demikianlah sabda Tuhan. syukur kepada Allah. Mari, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Bergetarlah bibirku, rasa nyeri masuk ke dalam tulang-tulangku, dan langkah kakiku gemetar. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Di sini Habakuk merasakan kalau kita membaca firman atau kitab suci, kalau kita baca sebelumnya, inilah penegasan. Kenapa Habakuk begitu membaca ini? Dia bilang, dia mendengarnya gemetar, semua rasa nyeri. Nah itu sama halnya dengan kita. Kita pun kalau membaca dan kita masuk ke dalam hati kita, tentu juga akan rasa getaran itu setelah firman itu meresap di dalam diri kita. Kita renungkan apa yang telah kita dapat. Kesusahan seperti yang disampaikan Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan. Jadi apa di gambarannya? Habakuk walaupun dalam kondisi seperti itu tidak punya apa-apa, dia tidak merasa kecewa. Padahal kan kalau kita pribadi sudah tidak punya apa-apa, tentunya sulit
apa yang ada dalam pikiran kita? Pasti pikirannya Tuhan tidak sedang baik, tidak atau tidak adil. Padahal tema di dalam BKSN hari ini, kemarin-kemarin ya, dari awal, dari Nahum, itu sudah ada tanggapan dari kekecewaan, dari pengharapan. Nah, yang keempat inilah kita dikuatkan. Bagaimana kita dikasih cobaan-cobaan yang begitu, ya kalau orang bilang ya sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi Habakuk kenapa? Kok dia bersuka cita pada ayat ke-18? Aku akan bersuka cita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamat. Nah, inilah doa Habakuk yang luar biasa. Dalam kondisi seperti itu dia masih bersuka cita dalam Tuhan. Karena apa? Dia meyakinkan Allah itu akan menyelamatkan dia. Allah itu akan menguatkan dia. Seperti kakiku, seperti kaki rusa. Rusa itu kalau kakinya kalau udah kuat bisa kemana saja. Dia tidak akan jatuh, tidak akan terpuruk, tapi dia akan terus melangkah dari keterpurukan. Dia bisa mendaki, bisa terus berusaha. Nah, inilah harapan kita sebagai yang mendengar atau membaca firman hari ini, bahwa kita pun diteguhkan oleh Habakuk bahwa apa yang telah kita rasakan, kekecewaan atau keputusasaan, semua kita lakukan dengan sukacita, seperti yang dilakukan oleh Habakuk. Habakuk merasakan betapa dia dikasih kekuatan sehingga semua berjalan dengan baik dan lancar. Saya ambil contoh, kebetulan saya ambil ada satu berat nggak basah. Ini gambaran kita. Ini apa Ibu? Apa? Air. Air ya. Isinya air. Ini kita gambarkan iman kita atau tubuh kita, badan kita, raga kita. Ini tidak perlu ya. Ini apa namanya? Paku ya. Kalau kita tusuk ini bolong nggak? Bocor. Bocor. Bolong ya. Anggap hidup kita, firman kita yang kita dapat sekarang ini, selama kita berapa puluh tahun jadi Katolik, baru setengah. Bagaimana kita cara supaya mengisinya? Supaya kita terus hidup, bisa berkembang. Saya ada contoh. Anggap ini kitab suci yang segini besarnya, segini penuhnya. Bagaimana kita untuk memenuhinya? Silakan. Perwakilan. Anggap kita membaca firman Tuhan, kita terus isi terus. Silakan, Pak. Pak Sono. Kita tuangkan sampai penuh. Apa yang didapat? Bocor. Stop. Artinya Kita belum ini. inilah kehidupan kita masih banyak cobaan, banyak cercaan, banyak baki-bakian. Tapi apa yang kita keluarkan? Dari omongan sana kesini sana keluar semua. Akhirnya pikiran kita apa? Pikir untuk penuh ini stres kan? Nggak bisa penuh-penuh. Tapi bagaimana caranya supaya ini bisa penuh? Tambah lagi. Anggap kita sudah berdoa, tadi kata-katanya semua sudah disimpan ya. Kata-kata yang tadi saya bilang sebenarnya simpan. Oke, silahkan kita isi. Pak, isi sampai penuh. Semua kita doa ya. Semua kata-kata sendiri kita akan penuhi. Ini akan bisa dipenuhi. Apabila kita yakin firman Tuhan telah mengisi dalam diri kita, yakin air tubuh kita pun sama seperti ini, akan memenuhinya. Silakan. Terus apa Pak? Ya. Saat kita tutup semua, apa yang terjadi? Tertutup. Inilah yang kita maksud. Semakin kita semakin memahami Alkitab, Injil, dan kita meresapi dalam hati kita, niscaya itu akan terbukti. Jadi berat beban hidup kita jangan hanya dipikirkan oleh hal yang simpel. Perbuatlah bagaimana kita menikmati baca kitab firman suci ini dengan sesungguhnya. Jadi semakin kita tumbuh, kita berkembang, apapun kebocoran atau istilahnya kita keburukan kita, Tuhan akan adil, Tuhan akan memperbaiki, akan menyelamatkan kita. Inilah contoh yang nyata. Dan kita menutup dengan semua kita penuhi akan membuahkan hasil. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan pendalaman kitab suci, inilah makna. Kita semakin mendalami, hidup kita pun akan
semakin lebih baik, akan terpenuhi oleh firman-firman Tuhan. Itu saya rasa cukup. Ini sudah kimia. Jadi, sudah habis saya masukkan ke dalam firman mungkin mengena. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk lanjutnya. Silakan Pak. Kita lanjut ke pertanyaan pendalaman teks ya. Yang pertama, coba gambarkan apa yang terjadi dengan Nabi Habakuk saat berdoa dalam ayat 16. Terus, apa yang dinantikan oleh Nabi Habakuk dengan tenang dan mengapa demikian? Benar Bapak Ibu, tadi membaca merenungkan 16. ayat 16. Coba Mengapa Habakuk dengan kondisi seperti yang tadi saya sempat sampaikan juga, kemudian dengan kondisi baca firman itu dalam doa itu dia gemetar, dia takut, tapi apa yang membuat dia tenang? Kita sebagai orang beriman, Katolik yang tentunya doa-doa Habakuk inilah sebagai cerminan walaupun ini Nabi mungkin kita nggak familiar ya Nabi ini lebih kecil, tapi sangat bagus doanya, doa Nabi Habakuk ini. Silakan dari ayat 16 saja itu bisa. Ada yang mau sampaikan? silakan. Ya kan? Nah, saudara dengarkan nggak tadi? Jauh. Coba gambarkan apa yang terjadi dengan Nabi Habakuk saat berdoa dalam ayat 16. Anggap kita ini adalah Habakuk pada saat itu. Apakah kita akan sama? Nah, anggap dalam seperti itu. Apakah kita akan sama dengan Habakuk? Di dalam doa itu kan kekuatan. Ayo, monggo. Itu di ayat 16. Nah, baca aja ya Pak ya. Baca, Ayat silakan. 16 ya. Iya. Silakan. Udah, Silakan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Bergetarlah bibirku, rasa nyeri masuk ke dalam tulang-tulangku, dan langkah kakiku gemetar. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Terus apa yang dinantikan oleh Nabi Habakuk dengan terang dan mengapa demikian? Yang dilempar baju baik. Apa ini? Apa sih yang dinantikan Habakuk? Apa yang dinantikan? Keselamatan. Hari kesusahan. Hari kesusahan. Apa yang bikin tenang? Sebenarnya kalau kita menyimak lebih dalam itu jawabannya jelas sih. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Kami itu kan Habakuk. Habakuk. Nah disitulah kenapa dia tenang? Karena Tuhan itu tidak tidak membuat dia susah. Yang buat dia bikin susah itu adalah lawannya atau yang para menyerang mereka. Jadi sebenarnya di situ kalau kita lebih teliti, nah, karena dia tenang aja, Tuhan
nggak ngikutin saya nih gitu kan, karena dia akan mau lawan musuhnya gitu. Jadi seperti itu sebenarnya gambarnya. Makanya dia tenang karena dia tahu dia sudah firman yang dia baca yang ditelaah dia, yaitu saya bilang yaitu meresap ke dalam hatinya. Jadi dengan tenang. Mungkin kalau kita secara manusiawi ya kita dengan kondisi yang seperti itu cemas, wah jangan-jangan kita sama dengan nasibnya dengan orang yang menyerang itu, jangan-jangan kita akan musnah. Ternyata tidak. Gambaran Nabi Habakuk ini dia berbeda. Dia dengan tenang ya, karena apa? Di dalam nubuat yang Yesus sampaikan ke Nabi Habakuk adalah itu, bahwa dia tenang akan menantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerah. Jadi itu gambarannya. Meskipun banyak ya yang kerjasama dengan yang Allah lakukan, yaitu Allah turun menyelamatkan bangsanya sendiri. Jadi kan Allah tuh kalau dibaca bahasa Indonesia, Allah ada bangsa pilihan ya. Kita tahu bangsa pilihan walaupun sekarang pun bangsa pilihan itu masih ramai, ya kan? Tapi tetap bertahan walaupun diserang bagaimanapun. Itu loh kenyataan sampai sekarang. Ya, lanjut Pak. Lanjut yang kedua ya, ayat 17 sampai 19. Nabi Habakuk berseru, sekalipun rezekinya sedang tidak baik-baik saja, perkebunan dan pertaniannya tidak menghasilkan, sekalipun demikian ia tetap bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan. Kok bisa? Mengapa Nabi Habakuk mampu bersukacita dalam keadaan sulit sekalipun? Ya, 19 ya. Karena Allah yang menguatkan dia. Karena Allah yang menguatkan dia. Ada lagi. Karena beriman. Karena beriman. Bisa. Ada lagi. Mengandalkan Tuhan. Pelan-pelan pasti akan menyertai. Pasti akan menyertai. Baik, ada lagi. Kalau saya balik, kalau kondisi kita bisa nggak seperti itu kira-kira? Bisa ya? Banyak. Kekhawatiran. Ini berarti kan dia habis-habisan ini. Dia tinggal bawa badan aja dia. Ya. Yang apa simpanan ternaknya semuanya nggak ada, gitu kan, kosong. Tapi dia masih merasa bersyukur. Nah itu pentingnya bersyukur, ini kuncinya. Pentingnya kita bersyukur apapun yang diberikan oleh Tuhan kita. Disinilah kenapa dia mampu bersuka cita dalam keadaan sulit sekalipun. Ya karena posisi kita sendiri ya, jadi tadi kan kita tidak mungkin bisa melakukan hal ini. Itulah kehebatannya Nabi Habakuk. Kita pun diajak bagaimana kita bisa mengikuti apapun beban yang kita ada dalam kita, yaitu bisa mampu kita melakukan dengan sukacita walaupun sesulit apapun. Intinya kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan doa-doa kita, pasti Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan akan dekat juga dengan kita, tidak hanya dalam kondisi kesusahan kita saja, tapi dalam kondisi sehat, dalam kondisi kita lagi bersukacita pun Tuhan selalu mendampingi kita. Jika ada lagi silakan. Kalau tidak ada dilanjut. Lanjut Pak, Ketiga. Nah, Bapak Ibu masih ada? Kalau nyiapin buat yang ini ya Pak. Oh, bisa. Lanjut ya. Yang ketiga, sejauh mana kitab Habakuk dapat menjadi kekuatan yang besar bagi Anda yang sedang mengalami permasalahan, di mana semua keadaan tampak tidak jelas, tidak membaik, atau bahkan semakin memburuk. Sejauh mana kitab Habakuk
dapat menjadi kekuatan yang besar bagi Anda yang sedang mengalami permasalahan di mana semua keadaan nampak tidak jelas, tidak membaik, atau bahkan semakin memburuk. Jauh banget, jauh. Dan Tapi adakah teladannya yang kita belajar? Teladan dari Habakuk itu apa kira-kira? Dengan adanya masalah kita, jadi kita pasti punya permasalahan, punya beban yang kurang baik, makin buruk. Tapi kalau kita mengingat doa Habakuk, kira-kira apakah itu akan menguatkan kita? Atau malah kita, itu kan nabi, tidak pada diri kita, tapi kita untuk memahami firman Tuhan tentu dari bacaan kitab suci inilah kita diajak bagaimana doa Nabi Habakuk itu menguatkan kita. Kita pun berarti sama apabila kita menjalani atau meyakinkan bahwa Tuhan itu akan membuat kita sukacita. Itu pun ada. Allah akan memberikan kita penyelamatan. Allah akan menyelamatkan kita, akan memampukan kita. Itulah hebatnya Allah kita, dan berlaku adil. Jadi tidak memilih-milih. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu kalau mengalami hal yang seperti ini disampaikan, ingatlah doa Habakuk aja begitu kuat, begitu mampu, dengan tenang, malah sukacita. Karena apa? Kesukacitaan dia itu akan timbul ya, karena dia ingat Tuhan itu akan menyelamatkan. Kita pun bangga bahwa kita akan terperosok. Kita tahu jalan ini licin, kita akan terperosok. Bagaimana kita mengatasinya? Kalau ada orang mungkin saling gandengan. Kadang ada yang suka jahil, begitu gandengan itu dipegang dilepas. Nah itulah. Tapi kalau kita saling bergandengan tangan, seperti moto kita, saling bergandengan tangan, itu akan menguatkan kita satu dengan yang lain. Makanya hidup penuh dengan kebersamaan, penuh dengan sukacita. Itu salah satu hal bagaimana kekuatan besar yang menjadi masalah itu akan bisa kita hilangkan dengan kekuatan doa kita. Mungkin ada yang menambahkan, silakan. Kita sini sama-sama memahami, mendalami satu-satu. Kalau saya menambahkan sedikit ya, Silakan Pak. yang menjadi kekuatan Habakuk itu karena dalam keadaan yang buruk pun Nabi Habakuk ini tetap setia, walaupun ibaratnya hanya tinggal badan seperti yang saya katakan, tapi tetap tidak meninggalkan Tuhan, tetap setia pada Tuhan. Ada iman yang begitu besar sehingga seburuk apapun yang dialami Nabi Habakuk, pasti Tuhan tidak akan meninggalkan. Itu menjadi kekuatan. Kalau bagi saya seperti ini luar biasa. Kalau kadang-kadang saya menghadapi permasalahan seberat ini pun kadang-kadang udah menyerah dulu ya. Manusiawi. Iya. Sudah angkat tangan ya. Makanya kalau Nabi Habakuk sudah menjadi contoh itu ya karena memang luar biasa. Dan harapannya pasti kita akan seperti Nabi Habakuk yang kuat, yang tangguh, yang setia dan bersyukur. Tanpa bersyukur mungkin ini sudah akan mengeluh, mungkin akan menghujat juga bisa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Masih ada. Ada kita langsung kasih penjelasan atau hampir jawaban atau tadi jawaban ini ada di dalam penjelasan. Silakan Pak, lanjut penjelasannya. Penjelasan teksnya. Saudara, saudari yang terkasih, setelah kita mendalami dan memahami teks serta membagikan pengertian masing-masing, marilah kita lihat beberapa poin berikut. Nabi Habakuk mengingat hal-hal di masa lalu
ketika Allah menyelamatkan bangsa pilihannya. Berdasarkan itu, meskipun dirinya tidak berdaya, hati, bibir, tulang, kaki yang gemetar, Nabi Habakuk tetap tenang menantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Berdasarkan pengalaman akan karya Allah di masa lalu, Nabi Habakuk berani dengan tenang menantikan Allah turun tangan lagi menyelamatkan bangsanya seperti dulu ia menyelamatkan orang pilihannya. Dalam ayat 17, meskipun ada kesulitan, kekurangan hasil perkebunan, pertanian, peternakan, mungkin karena penindasan, Nabi Habakuk tetap bersukacita dalam Tuhan. Ayat 18, karena Allah menguatkan dia. Ayat 19, doa menjaga relasi dengan Allah adalah usaha manusia untuk berdialog secara insentif dengan Allah, Sang Pencipta, pemelihara kehidupan dan sumber keadilan. Hanya melalui doa yang mendalam, aneka macam kesusahan, pergulatan hidup, kecemasan dan harapan dapat dipahami dan diterima dengan tulus hati oleh orang beriman. Doa membuahkan sikap batin yang tepat untuk memahami situasi yang terjadi, termasuk ketidakadilan. Doa mengubah sesuatu ketika diimani oleh hati yang percaya. Doa demikian pasti berlandaskan iman yang benar, iman yang tekun setia, iman yang percaya penuh dan mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, iman yang mampu bertahan dalam masa krisis sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Habakuk 3:17. Kitab Habakuk mengajarkan kita agar tidak pesimis, kalah lalu menyerah. Doa Habakuk senantiasa optimis. Ia masih berani bersyukur bahwa hanya dengan bersandar pada Tuhan kita dapat memiliki iman yang benar. Kita menyadari kekuatan dan kedaulatan Tuhan serta mengakui bahwa Allah Tuhanku adalah kekuatanku. Habakuk 3 ayat 19. Baik, terima kasih. Sekarang saatnya, apakah sudah memilih kata? Kalau belum, kesempatan baca lagi. Dari awal lagi dah. Jadi kita sama-sama belajar. Kalau pendalaman kita suci, memang kita membaca, terus kita rasakan. Setelah kita rasakan, kita renungkan. Nah, tapi ini ditambahkan, setelah kita dapat renungkan ini, kita doa di dalam kata yang kita pilih atau kalimat yang kita pilih secara singkat. Nanti kita lanjutkan dengan doa dalam pemahaman kita. Semoga kata-kata ini tidak perlu panjang, mungkin seperti yang kita katakan, kata satu kata atau kalimat yang mungkin berkenan di dalam bacaan Habakuk 3:16-19. Ayat yang singkat tetapi maknanya cukup dalam, terutama kita segini orang ya tentunya ada beda. Walaupun kata sama, tapi pemahamannya beda. Tapi jangan mengatakan itu salah. Tidak ada kata salah, karena semua keyakinan kita, apa yang telah kita baca, kita renungkan, itulah kembali ke dalam diri kita. Seperti yang saya contohkan tadi, semakin kita mendalami, semakin kita terisi, semakin bisa penuh. Tapi kalau tidak mendalami, akhir-akhir tetap keluar tidak bermakna. Walaupun hanya beberapa ayat, 4 ayat, semoga ini tidak bermanfaat. Oke, saya memulai karena saya nyiapin ya. Saya ambil yang santai karena sesuai dengan temanya. Kalau saya ambil temanya bersukacita. Nah, saya ambil bersukacita.
Siapa sih nggak punya keinginan? Saya tuh berkeinginan selalu bersukacita dalam kondisi apapun. Tentu tidak semuanya dirasakan enak. Kadang saya terpuruk, kadang saya susah. Hanya orang kan nggak tahu. Orang lihat saya, wah sukacita, wah apa itu pergi-pergi terus senang. Belum tentu. Nah, bagaimana cara supaya saya merasakan sukacita itu? Ya, hidup dinikmati. Karena saya yakin apa yang Tuhan berikan kepada saya pun bisa menikmati arti hidup. Dan kenapa saya selalu melakukan mungkin kalau pernah lihat saya punya status satu-satunya perjalanan, kenapa saya perjalanan saya selalu tidak jauh-jauh dari tempat doa? Karena saya merasakan ya betul kurang isian, kurang kemampuan saya, tapi dengan kedekatan, semakin kita mendekat, semakin kita mengenal Tuhan di dalam doa-doa Tuhan, semakin saya dikuatkan, semakin kita diberikan sukacita, kesulitan, mungkin segala macam benturan di dalam pekerjaan, mungkin ada susahan atau kesulitan, tapi bisa saya tangani, bisa saya lakukan. Karena apa? Karena seperti yang Habakuk sampaikan kepada kita, doa-doa dia kita mampu, kita merasakan sukacita karena Yesus sebagai juru selamat kita. Yakin pasti Tuhan akan berlaku adil kepada saya. Saya kira itu. Silakan dilanjut Pak Surono. Kata-kata saya, jangan kata ya, belakang saya. Silakan ambil salah satu kata dipaparkan. Kalau nggak bisa memaparkan ya cukup dengan membaca. Silakan. Begitu dibaca apa ya? Tadi kan nggak baca. Iya. Kalau saya sih tetap bersukacita. Karena walaupun dalam keadaan susah, ya pernah saya mengalami kesusahan, tapi saya bawa dalam doa, terus berlambat laun saya mendapat sukacita. Nah, jangan bersuara. Lanjut. Panik lah musim. Jangan bilang lanjut, belum tentu usianya lanjut. Berikutnya. Bu, silakan Bu, sharing Bu. Yo. Apa yang dialami Bu? Jadinya sama Pak. Apa? Apa Ibu? Ambil katanya itu tadi kita apa kesusahan Pak. Kesusahan. Iya. Nah, Ya, Waduh, kesusahan. lawan lagi. Ya emang apa namanya dulu kita pernah ya Pak mengalami kesusahan. Dari kesusahan itu kita belajar bagaimana biar bisa bersukacita. maaf, kata kesusahan ada di ayat berapa ya? Ada. Kesusahan itu. Dengan Oh iya, kesusahan ya. Siap. Kehidupan saya itu kan mengalami kesusahan. Lambat laun Pak, orang yang membuat susah saya belum tentu hidupnya kan bahagia, belum tentu dianya bersukacita. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu mendengarkan doa-doa saya, sehingga sampai hari ini, biarpun ada kendala, tapi kita masih tetap sama Tuhan. Dalam kehidupan saya sehari-hari juga kita merasakan sukacita. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silahkan lanjut berikutnya. Saya ambil kata doa. Di dalam doa, walaupun dalam keadaan susah senang, dengan doa menguatkan iman kita sehingga iman kita berkembang, tetap setia dalam Kristus. Itu aja Pak Lukas. Silakan lanjut. Saya mengambil dari ini, Tuhanku itu kekuatanku, Allah penyelamatku. Jadi memang apapun masalah yang kita hadapi, entah sakit, entah apa, kita kembalikan ke Tuhan lagi, karena Dia sumber kekuatan, sumber penyelamatan. Jadi sampai sekarang apapun yang
menimpa keluarga kami atau saya sendiri mungkin sekarang udah lansia jadi banyak penyakit, tapi saya menghadapi penyakit itu tidak dengan susah atau itu sebagai rezeki juga yang harus saya terima karena Tuhan menguatkan saya untuk itu. Jadi tidak tahu kan kalau saya punya penyakit banyak di sini. Masa sih? Kelihatannya happy terus. Banyak, iya happy, makanya dibawa happy karena mau sakit, mau susah, mau senang itu happy aja. Tanya Bu Joko, saya ketemu Bu Joko di sana, Bu Joko juga kaget, Pak Joko juga kaget. Iya Pak, aku gini, loh ibu kayak masa ini sih Bu? Oh iya, tapi nggak apa-apa Pak. Ini memang anugerah dari Tuhan juga yang harus kita syukuri. Jadi mau rezeki, mau penyakit, mau apa, kita syukuri aja, kita terima aja, kita jalani aja. Karena kita percaya Tuhan akan menyelamatkan kita, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Itu saja. Silahkan lanjut. Habis itu yang intinya semua. Masih banyak. Sama saya. Ya intinya itu Masih semua. banyak kata-katanya. Langkah-langkah Mau lanjut ini tadi. durasi. Ya, sama semua. Itu intinya. Ya. Kata aja nggak? Katanya pilihannya nggak apa-apa. Kata-katanya dulu nggak tahu katanya apa. Nggak usah dicatat Nggak dicatat katanya Cuma aja. sama dicatat. Kata aja. Duduk. Sini. Lewat dulu. Iya, dilewat dulu. Kata doang ya. Kok dikat aja? Katanya aja. Pilih kata aja. Kata yang ada di yang diambil. Ya. Jadi nanti diambil. Nanti itu bisa doa. dibawa ke Doa. semua kata Iya, nanti ini. doa. Lagi. Lewat dulu. Pilih aja katanya apa? Terus Allah penyelamatku. Ya kalau mau dipaparkan atau mengenal. dipaparkan saja. Nggak usah. Kalau dengan kata itu nggak apa-apa. Silakan. Enggak menjabarkan. Katanya. Nanti di dalam doa tolong diikutin ya. Kita sama-sama Lanjut nih. belajar. Lanjut. Oh, lanjut. Kalau saya memilih kata langkah, Langkah 1000 ya? enggak lah. Lari. Saya jabarin sedikit aja, karena kok panjang-panjang nggak bisa saya. Kenapa saya milih kata langkah? Karena saya percaya kalau kita berdoa dan meyakini akan Tuhan Yesus, setiap langkah kita akan membuat kita lebih baik dari kehidupan yang kemarin. Mungkin itu aja. Terima kasih. Lanjut. Kameramen. Kita ganti sih. Maremen. Ya, kalau saya mengambil ayat nas, aku nanti. Iya. Ya, mungkin ini nas ini materi bahan, tapi menurut dari hati saya, setelah melalui hari menantikan kesusahan ini akan datang hari-hari yang penuh sukacita. Begitu. Ya, Terima kasih. silakan. Kalau langkah kakiku kebetulan karena sering kali dalam kehidupan saya terutama ketika saya mau berdoa ternyata kadang-kadang ragu-ragu kadang-kadang akhirnya nggak jadi. Meskipun hampir setiap hari saya melakukan dan melaksanakan EKT setiap pagi, biarpun itu terlambat, udah umumnya tetap komunikasi apa yang terjadi. Saya niat untuk gereja, biar mulainya ya jam 6 mau setelah mulai saya sana ini saya komunikasi berdan kadang-kadang itulah menjadi kakiku tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan gitu. Terima kasih Pak. Silakan. Kalau saya mengambil dari ayat yang terakhir itu Tuhanku itu kekuatanku.
Mungkin sama yang disampaikan sama Bu Petrus tadi, cuma saya ingin menambahkan sedikit. Kalau Bu Petrus kan menggambarkan dirinya sendiri tadi ya. Kalau saya ini mengambil gambaran ke istri aja. Istri saya dulu itu mengalami sakit sudah, kalau itu udah puluhan tahun. Tapi karena istri itu mengandalkan Tuhan, dia masih diberi kekuatan. Apapun dia yang rasakan, dia tuh pengen berdoa, pengen ke gereja, pengen berkumpul. Saya sebagai ini bisa berdoa, saya juga kuat. Apapun yang terjadi saja. Mungkin itu ada dari saya. Silakan Bapak Ibu. Kalau ya ayat 11 Allah Tuhan itu kekuatanku. Karena saya rasakan setiap perjalanan gagal, lurus, bengkok, segala macam itu adalah bukan kehendak ya, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Karena saya percaya Allah Tuhan itu adalah kekuatan saya. Demikian, terima kasih. Saya tetap senang ya, bersyukur ketika pekerjaan itu kadang lebih dan nggak ada, tapi nanti pasti ada yang lebih baik ngambil dari ketika. Dari ketika saya Ketika ya itu ketika itu Di awal